Selama peradaban manusia, kita pernah mengalami namanya The Golden Age of Islam, alias masa kejayaan umat Islam, di mana di masa itu, kebudayaan Islam berkembang sangat signifikan dan muncul banyak ilmuwan muslim yang menciptakan sebuah perkembangan baru yang bisa berguna untuk banyak orang, misalnya dalam ilmu kedokteran, sains, fisika, dan juga matematika. Bahkan beberapa teknologi yang ada sampai sekarang, itu juga buah hasil pemikiran ilmuwan muslim tersebut di zaman dulu. Masa kejayaan Islam ini sebenarnya udah terjadi cukup lama, karena masa ini terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi, dimana itu dalam memang terjadi ya kan. Nah, di masa itu kebudayaan umat muslim ini bukan cuma berkembang secara pesat, tapi juga mempengaruhi sebagian besar perkembangan di dunia. Masa kejayaan Islam ini pun sampai sekarang masih menjadi sejarah penting dalam perkembangan agama Islam, dan harusnya ini jadi inspirasi bagi umat muslim saat ini untuk bisa menciptakan perkembangan baru yang bisa bermanfaat untuk dunia ini. Nah, tapi kalau kita lihat keadaan umat muslim sekarang, keadaan itu seolah berbanding terbalik dari masa kejayaan Islam tersebut, di mana sekarang banyak negara-negara Islam yang justru tergolong ke dalam negara yang miskin. Ya memang gak semuanya miskin, tapi banyak. Gue tahu ini adalah fakta yang mungkin susah diterima, apalagi sama umat muslim yang terlalu fanatik sampai denial terhadap fakta yang terjadi. Tapi dengan kita tahu kondisi yang terjadi, harusnya ini bisa jadi kritik membangun untuk kita semua, khususnya bagi para umat muslim. Karena gue merasa ada yang salah dengan umat muslim di zaman sekarang, terkhusus di lingkungan sekitar kita. Gue sama sekali gak menyalahkan agamanya, karena gimana pun agamanya udah sempurna. Tapi yang harus dibenerin adalah pola pikir sebagian umatnya yang masih salah mengartikan ajaran agama Islam itu sendiri. Gue yakin terkadang yang membuat suatu agama itu dipandang buruk bukan ajaran agamanya, tapi sebagian umatnya yang terlalu cepat menyimpulkan apa yang diajarkan agama tersebut. Nah, makanya di video kali ini gue pengen bahas sebenarnya apa yang salah dengan umat muslim sekarang hingga membuat banyak umat muslim sekarang itu hidup miskin. Sekali lagi, video ini gak ada maksud menyalahkan agamanya, tapi meluruskan pola pikir sebagian umatnya yang kadang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kalau lu kesal sama video ini, ya berarti lu merasa salah satu bagiannya, dan lu masih belum bisa menerima kritik yang harusnya bisa membangun ke depannya. So, disimak sampai habis. Salah satu alasan kenapa umat muslim sekarang banyak yang hidup miskin adalah karena mereka seringkali menjadikan agama sebagai pelindung di balik kekurangannya. Misalnya gini, pernah gak sih lu ngeliat ada orang yang hidupnya miskin secara finansial, tapi dia menjadikan alasan orang miskin itu lebih cepat masuk surga daripada orang kaya, dan tujuan dibangun dengan alasan itu supaya seolah kemiskinan yang datang ke dia itu adalah anugerah yang gak dimiliki sama orang kaya. Bukannya dia tuh introspeksi diri apa yang membuat kondisinya begitu, tapi dia malah menjadikan kepercayaan dan menjadi pelindung untuk seolah orang tuh tahu kalau dia tuh gak apa-apa hidup miskin, yang penting masuk surga. Padahal kalau kita sadari, justru kemiskinan itulah yang mendekatkan kita pada tindakan yang dilarang agama. Misalnya gini, pernah gak sih lu ngeliat orang yang mencuri sesuatu, tapi pas ketangkep ternyata motifnya itu gak lain gak bukan karena gak punya uang. Karena logikanya kalau dia punya uang, apa juga dia niat mencuri, ya kan? Justru hal yang mendekatkan dia pada kriminal, ya kemiskinannya itu sendiri. Bahkan di titik yang parahnya, orang itu gak sungkan loh ngelakuin hal-hal mistis karena udah capek hidup miskin. Misalnya dia pergi ke dukun minta baca mantra segala macem, beli jimat. Bahkan yang ironisnya, mereka tuh jadi gampang kepancing sama orang-orang yang jual agama demi keuntungan pribadi. Di sini gue kasih tahu ya, jualan yang paling gampang di Indonesia itu adalah jualan agama. Karena air mineral yang satu botolnya harga Rp5.000, tapi ditambah doa habib atau kiai atau ustadz, harganya langsung bisa jadi ratusan ribu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang gampang dibodohi dengan embel-embel agama. Sedangkan orang yang gak sungkan mencari keuntungan dari agama, mereka dengan mudah mengeksploitasi kebodohan itu. Mungkin di sini akan banyak yang gak terima sama omongan gue, dan gue yakin banyak di antara lu yang gak sungkan buat head comment di video ini. Tapi harusnya kalau lu nonton video ini dengan netral dan rasional, harusnya lu paham sama apa yang gue maksud. Menurut gue skema jualan agama ini udah cukup meresahkan di Indonesia, karena gue pun lihat di sosial media banyak yang kepancing sama produk-produk yang sebenarnya biasa aja, tapi seolah unggul karena udah dibaca doa segala macam sama orang-orang tertentu. Terakhir tuh gue lihat ada yang jualan garam, tapi garamnya itu kalau nggak salah dia beli agama, soalnya garam itu bukan garam biasa. Dan di beberapa video yang jual garam itu, gue lihat banyak juga gitu yang sempat tertarik untuk beli garam tersebut. Menurut gue nggak masuk akal aja sih, garam yang harganya nggak setinggi itu, tiba-tiba harganya bisa naik berkali-kali lipat karena ada unsur agama di dalamnya yang ngebuat soalnya garam itu beda dari yang lain. Gue gak bisa sepenuhnya nyalain orang yang belinya sih, karena gimana pun mereka itu sebenarnya adalah korban dari ketidaktahuan. Dan bisa jadi dia beli garam itu ada alasannya. Bisa dia capek hidup susah dan berusaha cari jalan keluarnya, atau ya dia memang gak paham aja gitu. Tapi beberapa di antara mereka tuh kadang ada yang keras kepala, dikasih tahu yang benar malah galakan dia, dan dia malah nyeramain kita soalnya kita yang tersesat gitu. Sebenarnya alasan kenapa banyak masyarakat itu gampang dijebak sama skema jualan agama itu bisa dijawab dengan quotes Karl Marx yang kalau dalam bahasa Indonesia tuh gini: agama adalah candu masyarakat
masyarakat. Itu adalah keluh kesah makhluk yang tertindas, jantung dari dunia yang tidak berperasaan, dan jiwa dari kondisi kita yang tidak berjiwa. Mungkin kalian bisa mengartikannya dengan berbagai macam arti, tapi kalau gue simpulin sendiri, Karl Marx itu menganggap kalau agama itu bisa menjadi pelindung bagi orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang merasa putus harapan dengan keadaannya di dunia. Memang kita nggak bisa pungkiri ya, kalau peran agama dalam ketenangan jiwa itu sangat-sangat besar. Dan gue pun setuju sama yang dibilang Karl Marx, kalau agama itu bisa jadi candu bagi masyarakat yang tertindas atau yang lagi putus harapan. Tapi menurut gue, perasaan sedikit itu seringkali terkapitalisasi sama orang-orang yang gak sungkan mengeksploitasi itu semua demi keuntungan pribadinya. Makanya sering banget terjadi fenomena yang orang sebut itu dengan jual agama. Dengan bermodalkan doa-doa dan harapan, barang yang dijual itu naiknya bisa berkali-kali lipat. Gue pun heran gitu sama orang-orang ini. Awalnya yakin kalau harta itu gak dibawa mati segala macam, tapi ketika hidupnya beneran susah, mereka malah lakuin hal-hal yang gak rasional untuk keluar dari kesusahan tersebut. Ini tuh jadi gambaran gitu, kalau orang yang bilang harta itu gak penting segala macam, itu adalah orang yang munafik. Karena sadar gak sadar, kita tuh hidup di dunia ini butuh harta supaya terhindar dari kesulitan yang sebenarnya bisa kita atasi kalau kita punya uang. Karena kalau kita tarik sejarahnya, Nabi Muhammad yang jadi junjungan umat muslim, dulu juga orang kaya yang hartanya sangat-sangat cukup. Tapi Nabi memilih untuk hidup sederhana karena beliau lebih memilih menggunakan hartanya untuk membantu sesama. Karena sebenarnya Islam itu nggak pernah melarang umatnya jadi kaya, tapi yang dilarang itu kalau hartanya digunakan buat sombong atau untuk maksiat. Ada orang yang kasih harta banyak tapi malah dipakai untuk maksiat, tapi ada juga kok yang dikasih banyak harta malah digunakan untuk kebaikan. Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau dikitnya harta untuk masuk surga, tapi apa yang digunakan dengan harta tersebut. Nah, masalahnya sekarang banyak umat muslim ini menganggap kalau kekayaan itu identik dengan kejahatan. Padahal dalam Islam sendiri, kemiskinanlah yang justru mendekatkan para kekufuran. Lagi pula kalau kita pahami lagi ajaran agama, justru umat muslim itu sangat-sangat dituntut untuk hidup berkecukupan. Sekarang gini deh, kalau misalnya lu nggak bisa berkunjung ke saudara jauh karena nggak punya ongkos, bukankah kemiskinan itu sendiri menjauhkan lu dari ajaran agama? Nah, inilah yang masih menjadi kekurangan umat muslim zaman sekarang, di mana masih banyak yang salah tafsirkan ajaran agama untuk kekurangannya. Selanjutnya menjadi kekurangan umat muslim sekarang adalah banyak yang meremehkan ilmu dunia, seolah ilmu dunia itu nggak penting dan lebih penting pelajarin ilmu agama. Gue gak bilang kalau ilmu agama itu gak penting ya, tapi menurut gue, jangan sampai dengan kita belajar ilmu agama, kita lupa pelajarin ilmu dunia yang padahal sama pentingnya. Karena gimana pun selagi kita hidup di dunia, kita jelas butuh ilmu dunia untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, masalahnya banyak umat muslim sekarang ini menganggap kalau ilmu dunia itu hanya sesaat dan gak kepake di akhirat. Akhirnya banyak dari umat muslim sekarang ini ketinggalan sama negara-negara maju yang lainnya. Misalnya orang luar negeri udah mikir caranya tinggal di bulan, sedangkan kita masih debatin cara berpakaian orang lain. Inilah yang membuat banyak umat muslim sekarang itu ketinggalan, karena banyak yang masih terpaku dengan ilmu agama tanpa diimbangi sama ilmu dunia. Bahkan yang parahnya, kita tuh didoktrin untuk jangan pelajarin sains karena takut jadi ateis. Padahal sebenarnya banyak fenomena sains yang terjadi, itu udah dijelasin di dalam Al-Quran. Jadi ketakutan-ketakutan ini tuh muncul dari doktrin orang-orang yang justru ragu dengan keimanannya. Atau ya, mereka tuh sengaja supaya kita tuh nggak paham dengan sains. Akhirnya banyak umat muslim sekarang yang nganggap remeh ilmu dunia seolah nggak penting segala macam. Tapi giliran nggak ada pekerjaan malah nyalain pemerintah. Ya memang benar, masalah pengangguran juga ada pengaruhnya sama pemerintah. Tapi coba introspeksi diri kita sendiri dulu, apa yang salah dari kita. Agama itu nggak pernah ngajarin kita loh untuk jadi orang yang egois dengan menyalahkan pihak lain tanpa mengevaluasi apa yang kurang dari diri kita. Nah, makanya perpaduan inilah yang membuat banyak umat muslim zaman sekarang itu justru mudah dimanfaatin pihak lain untuk keuntungan. Bisa ngaku-ngaku Habib, jualan air doa, bahkan sampai diadu domba. Ya sebenarnya miris sih. Memang semua sifat yang gue sebutin tadi itu bukan cuma terjadi di banyak umat muslim doang, tapi juga terjadi di beberapa umat lainnya. Tapi dalam konteks video ini kita memang lagi merujuk kepada pembahasan umat muslim di zaman sekarang. Gue akuin memang bagi banyak orang yang merasa fakta ini sangat sulit untuk diterima, karena ya itulah penyakitnya. Mereka itu masih susah untuk introspeksi diri kesalahannya di mana aja. Padahal sebenarnya kalau sedikit aja pakai akal untuk menyimak video ini, harusnya lu paham kalau video ini adalah bentuk dari evaluasi dan kritik khususnya bagi banyak umat muslim di zaman sekarang. Gimana nih kalau menurut lo tentang fenomena ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.